Hari ini renungan kita saya beri judul dengan Ebenezer. Kita lihat dalam 1 Samuel 7 ayat 2-14. Saya bacakan untuk kita semua. Sejak saat Ta'but itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan." Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan," dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Amin. Ebenezer adalah nama tempat di mana bangsa Israel kalah dalam pertempuran melawan bangsa Filistin 2 kali kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya. Jadi sebelumnya bangsa Israel ini sudah pernah melawan bangsa Filistin ya, dan mereka kalah di tempat yang sama dan kepada musuh yang sama ya. Catatan pertempuran kekalahan mereka yang pertama adalah anak Imam Eli mati, yaitu Hofni dan Finehas. Catatan kekalahan yang kedua adalah tabut perjanjian Tuhan dirampas oleh bangsa Filistin. Dan setelah pertempuran yang kedua, 20 tahun kemudian, kepemimpinan Imam Eli digantikan oleh Nabi Samuel, karena setelah Imam Eli mendengar anaknya meninggal, mati dalam pertempuran, nggak lama kemudian Imam Eli juga mati ya, saudara, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya. Nah, akhirnya digantikan oleh Samuel sebagai penerus memimpin bangsa Israel, dan yang menarik adalah di kepemimpinan Samuel, di mana dia baru memimpin ya, setelah 20 tahun berlalu, kali ini mereka akan berperang kembali melawan Filistin, bangsa yang sama. Pertempuran kali ini pasti menjadi suatu pergumulan yang berat buat Samuel, karena ini adalah langkah awal dia menjadi pemimpin, dan yang dia pimpin itu sebelum-sebelumnya mengalami kekalahan gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah buat seorang pemimpin ya. Tapi yang menarik adalah Samuel mencoba mencari strategi baru. Apa yang harus dilakukan? Saya melihat Samuel mungkin mengevaluasi apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel, kenapa mereka bisa kalah 2 kali di tempat yang sama, apa yang terjadi? Coba kita baca dalam ayat yang ketiga, kita lihat kembali. Samuel berkata begini, ini strateginya. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, "Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati,
maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Samuel hanya menyampaikan hal ini kepada orang Israel. Ternyata strategi perangnya bukan seperti yang mereka pikirkan, ya, bukan seperti para panglima perang pasti mikirnya bukan ini. Mungkin pasti ada yang berpikir kita akan memperkuat keamanan, kita akan melatih prajurit perang lebih bagus lagi. Tapi ternyata strategi Samuel ini di luar prediksi, saudara. Coba kita lihat kenapa Samuel membuat strategi seperti ini. Kita mundur sedikit ke pasal sebelumnya, 1 Samuel 4 ayat 3. Ternyata, ya, di ayat ini dikatakan, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ternyata saudara, ini kuncinya. Bangsa Israel fokusnya itu gimana biar menang. Dia bukan fokus sama Tuhan, mereka fokusnya bukan Tuhan. Fokusnya itu gimana biar menang. Bangsa Israel memperlakukan tabut perjanjian itu seperti jimat. Maka pada saat tabut itu dirampas, mereka berpikir, gimana caranya kita bikin jimat yang baru. Ya, akhirnya mereka membuat patung-patung berhala, mereka menyembah berhala. Jadi saudara, jika mau mengalami pertolongan Tuhan, Samuel berkata, mari tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan Samuel juga berkata, untuk menunjukkan hati kepada Tuhan, maka semua Baal dan para Asitoret harus disingkirkan. Ini yang menarik. Hal-hal yang membuat kita tidak bisa fokus kepada pertolongan Tuhan harus disingkirkan. Apapun itu. Mungkin fokus kita supaya ditolong Tuhan itu untuk ajang kesombongan kita. Kenapa kita tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan, kemenangan dari Tuhan? Hal-hal apa yang menghalangi kita selama ini itu harus disingkirkan. Itu yang disampaikan oleh Samuel kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, saat tentara Israel fokus kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban, mereka berdoa kepada Tuhan. Lihat, maka Tuhan memberi kemenangan kepada mereka. Bahkan apa yang hilang, yang direbut oleh orang Filistin, semuanya kembali kepada bangsa Israel. Kita lihat dalam ayat 13-14, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Tuhan kalau sudah menolong kita nggak tanggung-tanggung. Tapi ingat, fokus kita bukan hanya kepada berkat-Nya, bukan hanya kepada gimana biar menang, gimana biar sembuh, gimana biar diberkati. Tapi ingat, fokus kita harus senantiasa berbakti kepada Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong, jangan meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong, jangan melupakan Tuhan. Tetap fokus kita harus kepada Tuhan. Bukan kepada kemenangannya, bukan kepada berkat-Nya. Tapi tetap biar fokus kita kepada Tuhan. Seperti tema kita sepanjang tahun ini ya, fokus kita kepada Tuhan. Nah, jadi bangsa Israel mengalami kekalahan, kegagalan 2 kali kepada musuh yang sama. Tapi untuk yang ketiga kalinya, mereka mengalami kemenangan karena mereka berbalik kepada Tuhan. Karena mereka fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan. Jika Tuhan yang menolong kita, maka kemenangan akan kita terima. Jika Tuhan yang menolong kita, yang tadinya hilang akan digantikan. Mungkin itu kesempatan kita diambil orang, Tuhan akan gantikan. Kalau memang berkat kita itu nggak akan kemana. Saya ada sedikit kesaksian. 1 kali paket saya kesasar. Namanya sama, Ibu Herawati. Nama rumahnya sama, tapi bloknya beda. Tiba-tiba Ibu Hera yang satunya telepon saya, karena memang di paket itu ada nomor saya. Dia telepon, Bu, ini paket untuk Ibu, karena dia baca blognya, sepertinya ini punya Ibu ya. Akhirnya saya jemput saudara. Saya kaget, ini dari siapa ya gitu ya. Jadi singkat ceritanya, akhirnya paket itu kembali ke saya. Tapi nggak jarang juga saudara, paket selalu datang ke rumah. Dan waktu saya lihat paket itu, saya senang gitu.
Tapi saat saya senang, ternyata itu bukan untuk saya. Itu paket orang lain. Dan beberapa tetangga tuh selalu bilang, kenapa ya tetangga ini selalu kasih paketnya ke alamat kita? Memang beda sedikit, 12. Kita 12A, tetangga sebelah 12. Akhirnya sampai saya mulai marah, karena itu udah lebih 5 kali, 6 kali gitu. Paketnya salah kirim gitu. Jadi saya mengambil kesimpulan gini, kalau memang punya saya, mau itu kesasar kemanapun, itu akan kembali ke saya. Tapi kalau kita berusaha mengambil, berusaha memiliki, berusaha merebut hak orang lain, kalau memang itu bukan berkat kita, itu akan pergi. Saya sudah senang, wah dapat paket nih, siapa yang nggak senang dapat paket? Ternyata bukan punya saya. Loh kenapa dikirim ke sini gitu? Nah jadi saya percaya kalau sudah berkat kita, kalau Tuhan sudah tolong, percayalah ya, berkat kita nggak akan bertukar, pasti akan menjadi milik kita. Ebenezer, sampai di sini Allah telah menolong kita. Tidak berbicara tentang pertolongan Allah yang telah selesai, namun bicara tentang inilah pertolongan Allah yang sudah dimulai dan akan berlanjut terus. Hari ini adalah the last day untuk bulan Januari. Tapi bukan berarti hari ini menjadi hari terakhir Tuhan menolong kita. Tapi justru hari ini merupakan sebuah reminder kepada kita bahwa untuk menghadapi 11 bulan ke depan, kita harus tahu bahwa Tuhan yang sama akan menolong kita, menuntun kita sepanjang hari-hari hidup kita. Kita baca dalam Mazmur 121 ayat 1-2, berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.